Riyen sedherenge Kanjeng Nabi lahir niku dukun-dukun niku orang yang paling bisa dipercaya. Mergi saged akses langit lewat perewangan apa jin. Jin iso delok ning langit. Nak ning Lauh Mahfuz iku suatu saat ana wong sing jenenge Muhammad. Wonge lahire ning Mekah ngene. Sehingga zaman itu informasi tentang Nabi itu transparan baik dari pendeta kayak Rohibu Bukhairah maupun dari perdukunan. Dia pun ngoten pangeran kersane. Akhirnya Bani Hashim niku mboten pati dagang, mulane melarat-melarat. Bani Abdi Samsin niku tetap dagang, mergo ngerti nak Muhammad iku ora lahir lewat mereka. Eling-eling ya wae Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim didulur jenenge Abdi Samsin. Abdi Samsin iki sak turunane termasuk Muayyah, nggih Muawiyah nggih niku bin Abi Sufyan bin Harb nggih bin Umayyah bin Abdi Samsin. Niku ngerti nak turunan Nabi ora bakal ning ndekne, mulane tetep nek mati dagang. Sementara Bani Hashim padahal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim itu mbah keempat sangka Nabi. Niku pun ngerti tenan nak sampean putune iku bakal dadi nabi. Makanya ora wani lunga. Jadi Hashim wedi kok jangan-jangan era aku. Engko Abdul Muthalib yo wedi jangan-jangan era aku. Abdullah yo wedi jangan-jangan sehingga do tengok-tengok ning Mekah. Iku yo beritane sebagian sangka kahin napa? Kahin. Perdukunan. Jadi akhirnya mulai Imam Bukhari itu dikritik ketika istidlal itu mengambil dalil bahwa kesaksian kenabiannya Nabi itu sebagian diomong napa dukun. Hazza itu dukun kahin. Jadi Imam Bukhari menulis di Dalailun Nubuwah, beliau dengan fasihnya ngendikan ketika Abi Sufyan datang ke Heraklius, beliau datang ke Palestina, tentang pemerintahan Romawi. Pemerintahan Romawi itu digegerkan oleh informasi nak neng Mekah itu ada orang yang mengklaim dirinya Nabi, mengklaim dirinya Nabi. Ya tentu bagi kita itu nggak ngeklaim, panjang Nabi tenan, tapi bagi mereka kan itu klaim. Singkat cerita sudah dengar detail kalau ada orang bernama Muhammad dari suku Quraisy memaklumatkan diri kalau dia seorang Nabi. Singkat cerita Heraklius kalau dalam kitab-kitab Heraklius itu tidak punya informasi detail. Suatu saat Abi Sufyan itu mampir ke sana karena mitra dagang. Kita tahu Abi Sufyan itu presiden Mekah, presiden Mekah tentu sering ketemu tokoh-tokoh dunia termasuk ketemu sinten Heraklius. Setelah Abi Sufyan datang dipanggil sama Heraklius. Tolong Abi Sufyan suruh menghadap saya, masyhur. Ini ada di Bukhari, saya ulang lagi ini ada di Bukhari. Setelah menghadap, kamu kenal orang yang yadda'i an-nubuwah, orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Kata Abi Sufyan, ya kenal, itu masih keluarga saya. Ya itu saya kenal, karena itu masih keluarga. Zaman itu Abi Sufyan masih kafir. Jadi justru itu bagus, pas itu Abi Sufyan masih kafir. Lalu orangnya sebelum jadi nabi itu pernah bohong enggak pernah. Muhammad itu enggak pernah bohong. Justru itu bagus. Karena kesaksian dari seorang musuh Kesaksian dari seorang musuh karena Abi Sufyan belum iman. Terus bapaknya Muhammad ada yang pernah jadi raja enggak? Mbahnya enggak. Terus pengikutnya itu orang-orang lemah atau orang-orang kuat? Orang-orang lemah. Terus pengikutnya itu apa yang ada yang jadi murtad apa enggak setelah mengikuti Muhammad? Enggak ada yang murtad. Bahkan fanatik sekali dengan Muhammad. Namanya wali mati demi Muhammad. Ya mereka nyebut masih Muhammad, masih jangkau. Sampai terus akhirnya dari sekian pertanyaan itu terus Heraklius membuat tesis sendiri, membuat kesimpulan sendiri. Itu yang namanya Muhammad itu nabi betul. Sifatnya persis yang saya temukan dalam Taurat. Ya. Di antara logika yang dibangun Heraklius itu begini. Kenapa saya tanya bapaknya raja atau enggak? Andai kan bapaknya Muhammad seorang raja, pasti saya komentari rajulun yatlubu mulka abihi. Dia adalah orang yang punya gerakan karena dia ingin jadi raja lagi kayak bapaknya. Jadi Kanjeng Nabi bagaimanapun dakwah itu kan bikin gerakan sosial. Ya yang namanya dakwah itu dalam kacamata sosial kan tetap dianggap gerakan apa? Sosial. Dan itu kalau bapaknya raja berarti apa? Rajulun yatlubu mulka abi. Dia bikin gerakan gitu supaya jadi raja lagi kayak bapaknya, kayak mbah-mbahnya.
Ketika kamu bilang bapaknya tidak raja, berarti murni karena tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita akhirnya Hiroklu manggil temannya dia yang ahli kahana Hazza. Kamu kesini. Ketika teman diskusinya yang sama-sama menguasai kitab langit, tanyanya lucu. Saya mimpi bahwa nanti yang menguasai Jaziratul Arab itu rojulun muhtatinun, orang yang berkhitan. Terus ada yang usul, yang berkhitan itu orang Yahudi. Terus kata Hiroklu, ndak itu pasti tidak Yahudi. Meskipun orang Yahudi berkhitan. Terus ketika ada cerita innal Arab yahtatinun, orang Arab itu berkhitan. Jadi orang Arab meskipun sebelum ada Islam itu sudah berkhitan karena masih punya sisa-sisa Ibrahim, milati Ibrahim. Waktu Hiroklu iman saat itu dia komentar, kalau saya ketemu Muhammad latajassamtu ilah, dan saya kalau ketemu dia wala ghasaltu qadamaihi, pasti meneh dak wajahi sikile tak umbah. Niku dari sinten Hiroklu. Itu juga berdasar kahana. Sehingga Imam Bukhari itu dikritik ketika bagaimana mungkin beliau menceritakan dalailun nubuwah kemudian menyitir omongane ahlul kahana. Nah tentu terus Imam Bukhari dibela sekian ulama, termasuk pembelaan semua ulama adalah zaman itu kahana masih orisinil. Zaman itu kahana masih orisinil dan orang memang mencari-cari Muhammad juga berdasar kahana. Jadi kamane nubuwatu Muhammad iku arafahal fasik wal fajir was soleh wat toleh, bahwa kenabian Muhammad adalah pendeta yang ngerti kaya Ibu Bukhairah, paham ya? Wong Yahudi yang ngerti, dukun ngerti. Saking populernya berita itu di langit, dan langit zaman itu bisa diakses jin terus menginformasikan kepada kahana. Paham ya dari pendongan. Nah, tapi terus sistem ini hilang setelah lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ono hikmah ya tadi, andaikan nggak ada kahana yang jadi muqaddimah diutusnya Nabi, orang nggak cukup punya informasi tentang Nabi. Ya, terus ribet loh, misalnya Nabi maklumatkan aku Nabi ku apa? Saya untuk perintah ke Jibril lu sopo kan panjang. Beda nak orang Yahudi kenal Jibril, kenal Mikail, paham ya? Roh Ibu Bukhairah ya kenal Nabi akhir zaman. Sehingga wong kabeh diskusi tentang Nabi akhir zaman. Jadi cara saiki wis di seminar, wis dadi trending topik, juga orang sudah bicarakan itu semua. Paham ya? Terus kabeh sing dikek pangeran ono hikmah ya. Mane kahana zaman itu ono gunane, termasuk bocoran langit nak ape ono nabi akhir zaman niku berdasar napa kahana. Mane Imam Bukhari ngebabkan dalailun nubuwah niku termasuk komentare ahlul kahana. Paham ya? Tapi kahana sebelum itu ya, sebelum ada napa pemutusan hubungan napa langit. Iki jenenge napa? Semua ngerti wabas syaratil jinnu bidzali zamani wa antuhiyatil kahana wa rohibatir rabbaniyah. Terus wala hijalan jadi guncing, wala hijal itu sesuatu sing gumlender napa. Wala hijalan jadi ngerti, semangat. Nyemangatno bi khabarihi kan khabar anane Kanjeng Nabi sapa kulo hibrin, saben-saben wong pinter, khabirin kang bijak. Wa fi khula husnihi lan ing dalam sifat hiasan sifat apik Nabi khulayu hiasan husnul wa apik utawa apik sing dipadakno hiasan taha padha bingung ana sing maca tahin taha sami sangka taha yati hutaihan maknane apa bingung. Dan semua orang pintar membicarakan Nabi, tapi untuk membicarakan keindahan Nabi mereka bingung. Maksudnya bingung karena semua kalimat tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi diredaksikan kayak apa itu tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa balaghah apa? Wa fi khula husnihi ta. Ya, wa fi khula husnihi ta. Jadi ketika mensifati keindahan fisiknya Nabi, perilakunya Nabi, akhlaknya Nabi, semua itu tahin, semua itu kebingungan, totaha, semuanya bingung. Ya jadi eleng-eleng ya, terus mulane ngaji wudu khatam, kowe aja koyo wong-wong Islam garis keras. Wah, dukun enggak bisa diterima. Umpama ora ana dukun, ora ana nubuwah. Saiki misale ya Fir'aun. Kenal teman Fir'aun. Nah, Fir'aun itu nganti ngerti nak ono Nabi Bani Israel ngomongane sapa cerita dukun.
Fir'aun diomongi mbek dukun-dukune nanti ada bayi Bani Israel sing kana sababan fi dhahabi mulkika. Nanti bayi ini yang akan menghilangkan kerajaan. Akhirnya semua bayi Bani Israel dibunuh. Ternyata ya nyata yang menghabisi Fir'aun Musa. Otentik. Apa? Otentik. Semua berita gitu. Nabi Muhammad ya sami. Abdul Muthalib ketika putune lahir, kita kali pertama ya Kahina, seorang dukun perempuan. Itu omong, putumu iku yabluhu minas syarab al masyariq wal maghrib. Putumu iso ben mulya wetan nganti kulon sak donya mulya. Mun Abdul Muthalib seneng putune lahir, dia berdasar omongane Kahina. Ya mulane terus mulai sihir, mulai opo ae. Wa ilahi tunsabul butunul apa Quraisy iku wis krasa kok dalam tubuh saya ini seakan-akan ada apa-apa iku omongane Kahana ya sampai akhirnya wa sumi'a fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakara wa ta'ala walaq ya, jadi pangeran gawe dasar-dasar dunia wis koyo ngono. Pertama sing dadi seksi nak nabi ku calon nabi ku ora wong NU, ya ora wong Muhammadiyah, malah pendeta, malah apa? Nabi umur 12 tahun, dijak Abu Thalib teng Sam. Nah, sing ngerti nadine calon nabi ku, ya ora NU, ora Muhammadiyah, ya ora PKS, ya ora apa. Sing ngerti malah apa? Pendeta. Lah coba pendeta ngertine berdasar apa? Kitab-kitab samawi mbek kahana, mbek napa? Kahana.